Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Jessica Caroline Elementara Juluguk dengan NIM 12S25054. Jadi di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu program praktikum, di mana di sini dibilang tugas kali ini Anda diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, seperti return type dan parameter. Jadi adapun M01 itu seperti ini soalnya, permasalahannya, sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengelolaan gudang mereka. Selama ini pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan seperti stok tidak akurat, transaksi tidak tercatat dengan benar, laporan sulit dilacak. Jadi Anda diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis command line menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara lebih sistematis. Jadi program akan membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai dengan aturan. Jadi terdapat beberapa ketentuan umum. Di sini juga ada teks 1 sampai nanti ada teks 3. Jadi di sini contoh teks satunya ini register incoming goods. Jadi di sini gudang menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang yang masuk harus dicatat. Jadi di sini ada format perintahnya, ada aturannya. Yang pertama itu receive akan menambahkan barang baru ke sistem. Setiap barang unik berdasarkan ID, data yang disimpan seperti ID, name, quantity, price. Juga ada yang 4 itu report, menampilkan semua barang sesuai urutan masuk. Ada juga format outputnya apa, contoh inputnya, dan contoh outputnya. Seperti itu juga sampai nanti teks 3. Jadi program saya ini saya buat jadi teks 1, teks 2, teks 3-nya itu menjadi satu program. Itu pertama itu ada terdapat 3 library yang saya gunakan. Yang pertama itu include stdio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Ini ada 3 library yang saya gunakan. Yang pertama itu stdio. .h itu saya digunakan untuk menangani input dan output seperti printf dan fget. Sedangkan stdlib.h ini digunakan untuk fungsi konversi seperti atoy dan atof, dan string.h ini digunakan untuk manipulasi string seperti strcmp, strcpy, dan strtuk. Selanjutnya itu ada 2 konstanta yang didefinisikan menggunakan divide, yaitu max underscore items dan max underscore logs. Jadi di sini max underscore items ini digunakan untuk menentukan jumlah maksimal barang yang dapat disimpan, itu sebanyak 100 item. Sedangkan max underscore logs ini digunakan untuk membatasi jumlah riwayat aktivitas pada setiap barang, yaitu maksimal 200 log. Hal ini tuh bertujuan supaya pengguna memori tetap terkontrol dan program itu nggak melebihi kapasitas. Jadi di sini juga masuk struktur data type def struct. Itu tuh digunakan itu untuk membuat tipe data baru agar lebih mudah digunakan. Jadi di sini ada type def struct-nya itu integer log underscore id, char type indeksnya 20, terus juga integer quantity. Di sini juga struktur pertama itu ada log entry. Yang baru struktur ini digunakan untuk menyimpan data aktivitas atau log. Di dalamnya terdapat log underscore id juga yang seperti saya bilang tadi sebagai id unik untuk setiap aktivitas. Kemudian type yang didefinisikan sebagai array karakter dengan ukuran 20, yang berarti itu dapat menyimpan string maksimal 20 karakter seperti receive, ship, dan stock. Lalu terdapat quantity untuk menyimpan jumlah barang pada aktivitas tersebut. Selanjutnya itu ada struktur item. Jadi struktur item ini kan seperti type def struct, ada char id. Jadi itu di sini struktur ini digunakan untuk menyimpan data barang. Di dalamnya terdapat id yang disimpan dalam bentuk array karakter berukuran 20. Juga ada name dengan ukuran 100 karena nama barang bisa lebih panjang.
Lalu terdapat quantity dengan jumlah stok dan price bertipe double agar menyimpan nilai desimal. Terus juga step item itu memiliki logs yaitu array dari log entry dengan kapasitas max underscore logs. Ini tuh digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas khusus dalam untuk barang tersebut. Kemudian terdapat log integer log underscore count untuk menghitung jumlah log yang sudah tersimpan. Jadi tuh berikutnya itu ada variabel global. Terdapat array items nih, array items yang digunakan untuk menyimpan semua barang. Kemudian item underscore count untuk menghitung jumlah barang yang ada saat ini. Dan global underscore log underscore id itu sama dengan 1, itu yang digunakan untuk memberikan ID unik pada setiap log secara global. Jadi penggunaan global underscore log underscore id ini penting karena pada soal disebutkan bahwa ID log itu harus bersifat global dan terus bertambah, tidak direset untuk setiap barang. Lalu di sini ada masuk ke fungsi pertama, yaitu integer. Ini fungsi ya, ini sebuah fungsi integer find underscore item. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID. Fungsi ini melakukan perulangan pada array items, kemudian membandingkan ID menggunakan strcmp dengan strcmp. Lalu karena string tidak bisa dibandingkan dengan operator biasa. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks barang, dan jika tidak ditemukan akan mengembalikan -1, return -1. Terus juga di sini adalah fungsi void, ada void add underscore log. Di sini ada fungsi juga. Fungsi ini digunakan untuk mencatat setiap aktivitas yang terjadi pada barang. Pertama, dilakukan pengecekan apakah indeks barang valid. Ini apakah indeks barang valid dan apakah jumlah log masih di bawah batas maksimum. Kemudian program akan mengambil slot log berikutnya, mengisi log underscore id dan menggunakan global underscore log underscore id yang terus bertambah, menyimpan type aktivitas menggunakan strcpy serta menyimpan quantity. Setelah itu log underscore count akan ditambahkan. Lalu berikutnya itu ada void create new item. Di sini ada juga fungsi ini digunakan untuk menambah barang baru. Di dalam itu terdapat beberapa validasi seperti quantity harus lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Terus juga jumlah item tidak melebihi kapasitas dan ID tidak boleh duplikat. Jika semua validasi terpenuhi, maka data barang akan disimpan di dalam array items. Kemudian log underscore count diinisialisasi menjadi 0 dan langsung ditambahkan log dengan tipe receive menggunakan fungsi add underscore log. Selanjutnya itu ada fungsi process receive. Di sini tuh fungsinya tuh memanggil create new item ini. Tujuannya itu untuk memisahkan antara proses parsing input dan logika bisnis agar kode itu lebih rapi dan modular. Terus juga ini terdapat fungsi proses ship. Di sini tuh untuk mengurangi stok barang. Di dalamnya terdapat validasi, yaitu quantity harus lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Terus juga barang harus ditemukan dan stok harus mencukupi. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi akan langsung berhenti tanpa melakukan perubahan. Jika valid, maka stok akan dikurangi dan dicatat sebagai log dengan type ship. Terus juga di sini ada terdapat fungsi proses restock. Di sini fungsi ini digunakan untuk menambah restock barang. Validasi itu hampir sama dengan si proses ship ini, yaitu quantity harus valid dan
barang harus ditemukan. Jika valid, maka stok akan ditambah dan dicatat sebagai log dengan tipe hari stok. Selanjutnya di sini ada fungsi proses report. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data barang yang ada dalam sistem. Program ini akan melakukan perulangan pada items dan mencetak data sesuai format yang diminta, yaitu ID, name, quantity, dan price. Ini ya. Terus juga ada fungsi dari proses audit. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan detail suatu barang beserta seluruh riwayat aktivitasnya. Program akan mencari barang terlebih dahulu menggunakan find underscore item. Terus juga di sini jika tidak ditemukan maka fungsi akan berhenti. Jika ditemukan maka data barang akan ditampilkan. Kemudian semua log aktivitas akan ditampilkan sesuai urutan kejadian. Lalu juga di sini masuk ke fungsi parse underscore and execute. Fungsi ini merupakan inti dari program karena bertugas membaca dan menerjemahkan perintah dari output. Di dalamnya digunakan strtok dengan delimiter tanda pagar untuk memisahkan bagian-bagian dari input. Ini seperti ini. Terus juga setelah itu program akan mengecek jenis perintah menggunakan strcmp, apakah itu receive, ship, restock, report, atau audit. Ya seperti ini. Terus juga ini langsung di sini ada. Lalu di sini setiap perintah itu akan diarahkan ke fungsi yang sesuai dengan alur program menjadi struktur. Nah terakhir ini yaitu fungsi main. Fungsi ini merupakan titik awal program. Di dalamnya terdapat loopingan yang akan terus membaca input menggunakan fgets. Setelah itu karakter new line dihapus menggunakan strcspn. Program kemudian mengecek apakah input adalah tanda berhenti, yaitu 3 strip. Jadi jika iya maka loop dihentikan, jika tidak maka input akan diproses menggunakan fungsi parse and execute. Dengan demikian program akan terus berjalan hingga pengguna menghentikannya. Lalu saya di sini akan mencoba untuk merankan program saya. Sini saya masukkan input dari teks 101. Nah, jadi inputnya itu ada B001, terus juga keyboard 10, 150.000 dan juga B002 mouse 5, 50.000. Nah, ini sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Terus juga kita langsung masuk ke teks 2.
juga ada output dari teks 02. Di sini sudah sesuai outputnya. Lalu lanjut ke lainnya ya. Nah, di sini juga outputnya, vektor outputnya, tapi mungkin ada beberapa kesalahan yang masih saya perbaiki sampai sekarang, dan saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Sekian program dari saya. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.